Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemblokiran beberapa aplikasi, lumayan banyak gitu ya. Tapi menariknya, aplikasi-aplikasi ini bukan diblokir oleh SWI seperti biasa yang kita ketahui. Biasanya SWI kalau mau memblokir sejumlah aplikasi, dia minta bantuan Kemkominfo untuk memblokir. Karena misalnya aplikasi itu ditenggarai menjalankan investasi ilegal dan lain-lain. Oke? Tetapi kali ini yang melakukan pemblokiran adalah Kemendikbud. Pertama kali saya baca, kaget juga saya. Apa urusannya gitu ya, Kemendikbud tiba-tiba juga ikut-ikutan memblokir sejumlah aplikasi. Bahkan aplikasi yang diblokir oleh Kemendikbud ini adalah aplikasi, sebut saja aplikasi jutaan umat. Misalnya apa? Saya sebut 3 aja deh ya. Facebook, siapa sih yang nggak kenal Facebook gitu ya? Diblokir oleh Kemendikbud. Apalagi Instagram diblokir oleh Kemendikbud. Kemudian Twitter diblokir. Dan masih ada lagi beberapa lagi. Nanti kita lihat satu persatu. Tapi sebelum kita masuk, kenapa itu sampai Kemendikbud 30 lebih kalau nggak salah. Iya, memblokir sekitar 30 lebih aplikasi. Nah, tapi sebelum itu mari kita lihat dulu peran Kemendikbud di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran mulai dari PAUD sampai universitas gitu ya, kebanyakan sudah tidak lagi pertemuan fisik gitu ya. Pertemuannya biasanya melalui video conferencing. Ya, yang paling umum dipakai itu Zoom misalnya atau Google Meet misalnya. Nah, oleh karena itu, Kemendikbud merasa perlu dalam hal ini mewakili pemerintah memberikan bantuan kuota internet untuk para pelajar ini, baik dari PAUD sampai mahasiswa, termasuk guru dan dosennya. Nah, bantuannya apa aja sih yang diberikan oleh Kemendikbud selama pandemi COVID-19 ini? Sebelumnya bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud untuk menunjang pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah memberikan bantuan kuota data. Ya, supaya guru, dosen bisa berinteraksi memberikan mata pelajaran atau mata kuliah kepada siswa dan mahasiswanya. Oke? Nah, sebelumnya bantuan itu, menurut catatan saya, diberikan dalam 2 bagian gitu ya. Meskipun jadi satu, tetapi ada 2 bagian, yaitu kuota internet dan kuota video conference. Nah, tetapi sekarang bantuan itu hanya diberikan sebagai kuota internet saja, yang mana di dalamnya bisa dipakai untuk video conference dan juga untuk mengakses internet. Oke, jadi dijadikan satu. Oke. Nah, oleh karena itu, sepertinya gara-gara itu Kemendikbud merasa perlu untuk memblokir sejumlah aplikasi. Kenapa? Nah, sebentar. Tapi sebelum kita lihat yang pemblokiran itu, kita lihat dulu ini. Bantuan kuota data internet di tahun 2021 ini seperti apa? Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini saya lihat di sini. Nah, kuota data yang diberikan adalah kuota umum yang tadi saya katakan sudah jadi satu, yaitu kuota internet dan kuota untuk video conference, ya kan? Nah, di sini ada
bagian atau 4 kelompok lah sebut saja. Yang pertama, bantuan yang diberikan kepada siswa PAUD, pendidikan anak usia dini, ya sebut aja kelompok belajar, TK, gitu-gitulah ya. Nah, kemudian siswa Dikdasmen, ya siswa dari setelah PAUD lah sampai SMA kira-kira gitu ya. Nah, yang untuk PAUD setiap bulan bantuannya 7 GB. Setiap bulannya 7 GB, sedangkan untuk siswa 10 GB per bulan. Nah, sedangkan untuk guru PAUD dan guru Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah lah kira-kira ya, itu 12 GB per bulan. Oke? Sedangkan untuk dosen dan mahasiswa, ya karena dianggap perlu intens mencari bahan-bahan untuk ya karya tulis dan lain-lain kira-kira begitu. Bantuannya adalah 15 GB per bulan. Oke? Nah, di sini kalau kita lihat dijelaskan bahwa karena kuota yang diberikan adalah untuk mengakses semua situs internet dan video conference tentu saja ya. Tetapi nah mulai sekarang ini dibatasi hanya untuk website-website yang tidak diblokir. Yang diblokir tidak bisa. Alasannya kenapa? Begini sederhana sih kalau menurut saya, walaupun tidak ada penjelasan resmi, tapi bisa dimaklumi. Begini, kalau kuota data internet yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemendikbud ini disalahgunakan, misalnya sudah diberikan misalnya untuk mahasiswa 15 GB per bulan, tetapi mahasiswa ini ketimbang memakai kuota datanya itu untuk keperluan belajar, dia main-mainlah di Facebook, dia main-mainlah di Instagram, dia main-mainlah di Twitter, atau main-main beberapa game yang memakan kuota data bantuan itu. Ya tentu kan bantuannya itu tidak efektif. Maka dari itu diputuskan untuk diblokir. Sederhana sih kalau menurut saya. Supaya apa? Supaya bantuannya itu tepat guna, tidak disalahgunakan. Sederhana, ya kan? Nah, kuota data itu di sini dikatakan, kalau Anda lihat ya, itu diberikan setiap tanggal 11 sampai tanggal 15 dan berlaku untuk 30 hari. Ya, mulai dari tanggal 11 sampai 15 setiap bulannya diberikan, kemudian berlaku untuk 30 hari. Ya, jadi singkatnya, ya Anda kan dikasih gratis kalau Anda penikmat bantuan. Saya terus terang meskipun sebagai dosen, saya tidak pernah ngambil bantuan ini karena saya anggap kuota data yang saya pakai untuk keperluan saya sehari-hari pakai uang pribadi saya, dan wifi di rumah saya juga cukup kuat. Jadi saya nggak pernah ngambil bantuan kuota data ini. Oke, saya anggap udahlah kasih orang yang memang memerlukan. Buat apa saya ambil kalau saya sendiri bisa gitu ya. Nah di sini ada beberapa syarat lah ya. Anda yang selama ini menerima bantuan ini atau anak Anda menerima bantuan ini pasti sudah ngerti lah syarat-syarat ini, yaitu kalau untuk anak-anak PAUD dan anak-anak Dikdasmen SD sampai SMA gitu, pendidikan dasar dan menengah, dia sudah harus terdaftar di Dapodik, ya kan, memiliki nomor ponsel aktif atas nama sendiri atau orang tua atau wali muridnya, oke, atau keluarga. Kemudian untuk pendidik atau gurunya yang dari PAUD sama Dikdasmen itu juga harus terdaftar di Dapodik, juga memiliki nomor ponsel aktif. Nah, sedangkan kalau untuk mahasiswa, dia terdaftar di PD Dikti sebagai mahasiswa aktif, ya kan? Atau sedang menuntaskan gelar ganda, memiliki nomor ponsel aktif pasti, memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan. Sedangkan untuk dosen, terdaftar di PD Dikti sebagai dosen aktif, memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK, atau NUP. Kemudian juga harus memiliki nomor ponsel aktif. Syaratnya sederhana saja, ya. Nah, kemudian mari kita lihat. Nah, barulah kita lihat sekarang apa aja sih yang diblokir gitu. Situs maupun aplikasi yang diblokir oleh Kemdikbud sehubungan dengan bantuan kuota data pemerintah.
Totalnya di sini dikatakan ada 39. Nah, dibagi dari 3 bagian besar. Media sosial kita lihat dulu ya. Badu, Bigo Live, Facebook, Instagram, Periscope, Pinterest, Snack Video, Snapchat, Tinder, Tumblr, Twitter, VKontakte, YY. Oke. Yang 3 itu saya nggak pernah pakai itu. Oke, kemudian itu yang media sosial. Kemudian untuk yang game, yang diblokir adalah 8-Ball Pool, Candy Crush, Clash of Clans, Clash of King, Clash Royale, Crisis Action, FIFA Mobile Football, Garena, Garena AOV, Garena Free Fire, Growtopia, Lineage Revolution, Lord Mobile, Battle of Empire, Mobile Legend yang ngetop itu ya, PUBG, Roblox, dan Steam. Nah, itu game-game yang diblokir. Kemudian aplikasi video, Dailymotion, JW Player, kemudian Likee, Netflix, QQ Video, TikTok, TVU Network, dan VIU. Nah, ini aplikasi video yang diblokir. Jadi jelas, pertama kali saya kaget juga, apa-apaan sih Kemendikbud itu sampai memblokir Facebook, Instagram, dan Twitter. Ternyata diblokir kalau kita pakai kuota data bantuan pemerintah. Tapi kalau Anda pakai kuota data yang Anda beli sendiri ya tidak diblokir, tetap Anda bisa pakai. Oke? Nah, di sini kalau kita lihat yang tadi sudah saya sebutkan di awal gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk bisa terus mendapatkan bantuan kuota data ini, orang yang mengharapkan ini harus mengajukan SPTJM. Ya. Nah, karena banyak perubahan-perubahan dalam bantuan kuota dalam periode mendatang. Mengingat ajaran September sudah mulai masuk, maka SPTJM ini harus dimasukkan paling lambat hingga 28 Agustus. Masih ada waktu, ya. Dan mengunggah SPTJM ini hingga 31 Agustus, ya. Ya, Anda bisa masuklah ke websitenya Kemdikbud.go.id. Kalau Anda selama ini penikmat bantuan, pasti Anda sudah ngerti lah apa yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Apalagi kalau Anda memang sudah secara periodik gitu ya menerima bantuan ini, maka syarat-syarat seperti ini tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh. Tetapi di sini juga ada catatan, jika Anda merubah nomor ponsel Anda, kan kadang-kadang kita merasa perlu gitu ya merubah, ya Anda harus melapor ya kan, dan mengunggah SPTJM yang baru, ya kan. Nah, di sini untuk 3 bulan ke depan mulai September, ya mulai 11 September diberikan, kemudian Oktober dan November, 3 bulan ke depan. Oke. Jadi tidak usah kaget seperti saya yang awalnya juga sebenarnya kaget juga, apa-apaan ini Kemendikbud memblokir Facebook, Instagram, dan Twitter, dan masih banyak lagi yang tadi kan ya, ada game, ada aplikasi video. Ternyata tujuannya agar bantuan dari pemerintah itu tepat sasaran dan tepat guna, tidak disalahgunakan lah, sebut saja gitu. Sebabnya kalau sudah dikasih baik-baik tetapi disalahgunakan, nanti kuotanya nggak cukup, jadi nggak bisa belajar. Oke? Jadi rasanya clear, itu saja yang mau saya sampaikan. Kenapa Kemendikbud merasa perlu untuk memblokir sejumlah aplikasi, termasuk 3 besar yang sebut oleh saya tadi, yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat agar mereka juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.